padamu. Haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencanamu, haleluya, untuk membesarkan kerajaanmu, haleluya, Yesus. Ku mau mengikuti, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, haleluya. Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu. Segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu. Bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencana-Mu, amin, haleluya, untuk membesarkan kerajaan-Mu, haleluya, Bapa. Ku mau mengikuti, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa-Ku, Tuhan Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, haleluya. Mataku, sesuai firman Tuhan, pada waktu Raja Yosafat menghadapi peperangan dengan Bani Amon, menghadapi peperangan dari Bani Moab, tertulis dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 12, ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, haleluya, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Marilah kita semua Bapak Ibu, apapun persoalan yang kita hadapi, kepergumulan apapun yang kita hadapi, tetapi mata kita tertuju hanya kepada Yesus. Pusatlah Kristus, haleluya, haleluya. Mataku, haleluya, tertuju padamu. Kristus adalah pusat dalam hidup kita, segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencana-Mu, amin, haleluya, untuk membesarkan kerajaan-Mu, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa-Ku, Tuhan Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya. Mataku ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyhuran serta keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula. Kerajaan dan koin tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan semua berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan
segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung, kudus, dan mulia, sempurna nama-Mu. Amin, haleluya. Bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencana-Mu, haleluya, untuk membesarkan kerajaan-Mu, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya. Sucikan mulut hamba-Mu Tuhan, kuduskan hati kami, pikiran kami, mulut kami, telinga kami, tubuh, jiwa, roh kami, untuk sebentar kami baca firman-Mu, karena Engkau begitu kudus, Maha Agung, Maha Sempurna. Kami tidak berarti apa-apa Tuhan. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami, sebab kami memerlukan Engkau Bapa. Sebab di luar Engkau kami tidak mampu, kami hancur dan binasa. Hidup kami gagal di luar Yesus. Haleluya. Ampuni dosa kami, ampuni dosa hamba-Mu, ampuni dosa kami. Perbarui hidup kami Bapa, batinku, pikiranku. Ku mau selalu menyenangkan hati Engkau. Segala puji, hormat, kekudusan, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, segala tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Selalu kita bersyukur untuk bukti nyata setiap langkah kita dihantar sama Tuhan. Pagi malam rutinitas manusia hidup seperti ini, Saudara. Ada pagi malam rutin hidup seperti ini, ya. Kegiatan apapun semua ujung-ujungnya nanti akhirnya kita beristirahat, ya. Sebentar kita akan istirahat, tapi sebelum istirahat kita datang kepada Tuhan dulu, menyerahkan tubuh, jiwa, roh kita ke dalam tangan Tuhan, supaya pada waktu tidur pun Tuhan bersama kita. Besok kita bangun dengan tubuh yang sehat bersama dengan Tuhan. Apapun kegiatan kita, manusia boleh beraktivitas apapun, tapi ujung-ujungnya senantiasa kita mau dekat dengan Tuhan. Kalau tidak dekat dengan Tuhan, akhir hidup manusia adalah kematian. Kalau kita mati, mau kemana? Seperti ada lagu, jika mati, pergi mana? Surga atau neraka? Nah, coba ini. Kita mau tujuan mana? Kita mau ke surga. Saya mau ke surga. Bapak Ibu mau ke surga. Kalau mau ke surga, harus kenal baik dengan pemilik surga. Kalau mau ke surga, harus cinta dengan pemilik surga. Siapa pemilik surga? Tuhan Yesus Kristus. Yang punya surga, yang punya bumi, yang punya segala-galanya, pencipta segala-galanya, yaitu Tuhan Yesus. Maka sesuai dengan pujian tadi, mataku tertuju kepadamu. Seperti pada waktu Raja Yosafat menghadapi peperangan dengan Bani Moab, Bani Amon. Dia tidak mampu, kita juga tidak mampu menghadapi situasi pergumulan saat ini, menghadapi hidup yang seberat ini, menghadapi situasi dunia. Harga akan makin naik semua. Coba peperangan Ukraina bersama Rusia tidak pernah berhenti. Malah beberapa tempatnya bom nuklir itu sudah dikuasai itu. Coba itu, saya tidak mengerti nanti apa yang terjadi. Tapi yang jelas, kata firman Tuhan dalam 2 Tafsir pasal 20 ayat 12. Seperti Raja Yosafat katakan, dengan segala sikap rendah hati di hadapan Tuhan, yaitu mata kita tertuju hanya kepada Yesus.
Karena disitulah sumber kekuatan kita, sumber kehidupan kita hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Maka pentingnya tidak boleh bosan Bapak Ibu. Saya tidak mau bosan cinta Tuhan, baca firman Tuhan. Biarpun saya lakukan dengan bentuk kesederhanaan ini, saya juga bisa minta maaf, cuma dia bisa menyanyi, main gitar, baca firman Tuhan, dan saya terangkan dengan bentuk yang sangat sederhana sekali. Yang penting saya lakukan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, dengan sifat rendah hati. Mari kita rendah hati di hadapan Tuhan. Kita mau jaga kesetiaan kita, mau jaga ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari saya mau baca kitab Kolose pasal 3 supaya selesai. Pasal 3, kan nanti akan lanjutkan. Oh, tapi masih ada berapa ayat lagi, saudara ya. Besok lusa baru selesai, saudara. Karena nanti saya lanjutkan besok. Saya mau terangkan tentang masalah keluarga, hubungan suami istri, dan sesuai dengan berurutan. Yang penting kita baca berurutan, Bapak ya. Jadi dari awal kita baca Injil Matius pasal 1, ayat 1, terus berurutan ya. Kita dengan setia, kita sama Tuhan sampai Yesus datang. Atau kalau Tuhan izinkan sampai kita Wahyu, sampai Yesus datang. Kalau di Perjanjian Baru. Kalau di Perjanjian Lama sampai kitab Maleakhi. Selesai kita ulangi lagi sampai Yesus datang. Tidak pernah bosan saya. Seperti Bapak Ibu ya, selalu makan nasi kan, mana pernah bosan ya. Saya sendiri paling suka sayur asem. Berkali-kali saya masak sayur asem, sayur sop masak sendiri atau dimasakkan istri ya. Senantiasa hidup penuh dengan sukacita, dengan rasa ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Mari kita membaca kitab Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui dengan memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambaran haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu ucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat 17 yang terakhir. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca kitab Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17. Kemarin kita baca kitab Kolose dari pasal 3 ayat 1 sampai 4. Sekarang berurutan lanjut ayat yang kelima sampai 17. Besok kita lanjutkan lagi ayat 18 sampai 25. Terus berurutan seperti ini, Bapak Ibu, yang sudah saya kerjakan bersama Bapak Ibu. Dengan setia kita kerjakan sampai kitab Wahyu, bahkan nanti sampai Yesus datang. Selesai Wahyu kita baca lagi kitab Injil Matius berulang, tidak ada masalah. Seperti kita makanan, saya katakan tadi, saudara sudah kenyang makan nasi, besok makan nasi lagi. Minum air putih, besok main air putih. Tidak pernah bosan, karena itulah kehidupan. Demikianlah baca firman, itulah kehidupan, roda kehidupan. Kita terus taati, ikuti maunya Tuhan, ikuti jalurnya Tuhan, karena kita mau naik ke surga. Naik ke surga, ya ikuti firman Tuhan. Hidup standarnya surga, firman Tuhan. Standar di surga, standarnya Kristus. Kita ikuti. Ada 3 hal saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dalam hal ini. Lalu kita mau setia kepada Tuhan, kita mau cinta Tuhan Yesus, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Mari seperti ini. Ada 3 hal. Yang pertama, kita jadikan kehidupan kita jangan menjadi manusia lama, saudara.
Yang kedua, manusia baru dan sentralnya Tuhan Yesus. Saya ulangi sekali, ada 3 poin. Yang penting, saat ini kita bukan kehidupan yang lama. Jangan hidup di manusia yang lama. Tapi yang kedua, marilah kita menjadi manusia yang baru. Karena ketiga, sentralnya Tuhan Yesus. Kalau manusia lama seperti di ayat yang kelima, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kehidupan dulu kita ini adalah manusia duniawi, bukan manusia rohani. Kalau manusia duniawi sentralnya bukan Tuhan, tapi sentralnya adalah dunia. Tapi saat ini karena kita sentralnya Tuhan Yesus, harus manusia rohani. Harus berpikir masalah-masalah rohani. Seperti yang kemarin saya terangkan. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Karena Kristus sudah bangkit. Dan kita sentralnya Tuhan Yesus. Karena nanti akan masuk di dalam kemuliaan Bapa di surga. Matikanlah segala pikiran-pikiran duniawi. Sifat-sifat duniawi. Percabulan, kenajisan, nafsu. Siapa di antara Bapak Ibu masih suka pornografi? Yang suka hal sifatnya dunia, mari dalam nama Yesus kita buang semuanya. Karena itu di luar kehendak Allah, Bapak Ibu. Tuhan tidak mau. Tuhan maunya kita manusia baru, manusia rohani. Sifat-sifat lama, yaitu apa? Melakukan yang ketika hidup dalam seperti di ayat yang ke-8. Ya. Ayat 8, tapi sekarang buanglah semua itu, yaitu marah, geram, suka pemarah, geram, ya, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Kita buang dalam nama Yesus. Saling hidup, saling dusta, ya. Manusia lama kita harus tanggalkan di ayat yang kelima. Janganlah kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Yang pertama, manusia lama kita tinggalkan. Sebab kita harus masuk di dalam manusia yang baru. Di ayat yang ke-10, yang kedua, tentang manusia baru. Yaitu, dan telah menggunakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Kita diciptakan Tuhan dari sejak awal menurut gambar haliknya serupa dengan Kristus. Tapi oleh karena manusia jatuh dalam dosa, dikuasai oleh si iblis. Ya, kalau kuasai si iblis itu nanti ujungnya maut, saudara. Maut itu iblis seperti kita. Coba saya pernah terangkan kan, dalam Ibrani pasal 2 ayat 14 itu bapaknya maut itu iblis, saudara. Ya, coba ini baca di ayat 12 pasal 2 ayat 14 yang kalimat yang terakhir. Ibrani 12 kalimat yang terakhir, ayat 14 kalimat yang terakhir, yaitu demikian. Supaya oleh kematiannya, N besar, Yesus, oleh kematian Yesus, ia memusnahkan dia. Siapa tuh? Yaitu iblis. Ya, Yesus sudah mati. Yesus sudah bangkit. Mematikan arti daging kita. Sifat lama kita harus mati. Karena apa? Kita bangkit untuk Kristus. Dan dikatakan kematian yang memusnahkan dia itu iblis. Sifat lama daging itu iblis. Harus kita musnahkan sifat-sifat jahat, ya. Ya, geram, benci, percabulan, ya, itu hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Itu sifatnya iblis. Kita buang yang dikatakan memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ya udah, ya neraka itu banyak iblis nanti neraka. Bukan tempat kita orang kudus. Tempat kita orang kudus di surga bersama Yesus, bersama para malaikat-malaikat Tuhan. Apa enggak senang, saudara? Senang, sukacita. Selalu bertemu dengan Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena kita mengenakan manusia baru, ya. Ketiga, mari hal yang ketiga, sentralnya Tuhan Yesus. Jadi kita meningkat. Ya, dari level bawah kita tinggalkan manusia lama, masuk ke level lebih tinggi lagi, yaitu manusia baru. Seperti dalam pelajaran tabernakel ada 3 ruangan. Ya, ada halaman, itu manusia lama masih di halaman. Kita masuk di dalam ruangan suci kehidupan yang diperbarui. Dan ketiga, berpusat kepada Kristus, masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Di ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapa kita. Jadi yang ketiga, marilah jadikan Yesus sebagai sentral. Hidup kita berpusat kepada Kristus. Apapun pusatnya Yesus. Saya melayani pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu bisa bersama melayani pekerjaan Tuhan. Sentralnya Tuhan Yesus. Kita tinggalkan kehidupan lama karena sentralnya Tuhan Yesus. Masuk dalam manusia yang baru karena sentralnya Tuhan Yesus. Pokoknya Yesus jadikan yang terutama, menjadi di atas segala-galanya. Karena suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu, sesuai dengan pujian ini, mata kita tertuju kepada Tuhan. Sentralnya Tuhan Yesus. Kalau sentralnya Tuhan Yesus, maka nanti kelak kehidupan kita akan masuk di dalam kemuliaan Bapa di surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Mataku, amin. Haleluya.
tertuju padamu. Haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencanamu, amin, haleluya. Ku membesarkan kerajaan-Mu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu, ya Bapa Tuhanku Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin. Komitmen kita, ku mau mengikuti, haleluya, kehendak-Mu, ya Bapa Tuhanku Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan, haleluya, hati Tuhan Yesus. Ku mau selalu menyenangkan, haleluya, hati Tuhan Yesus Bapakku. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Sebelum berbaring dan tidur, berjaga dan berdoa. Jadikan Yesus sentral dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.